Sejak revolusi industri dimulai pada abad ke-18, mesin-mesin dengan sistem motor bakar mulai dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk menggantikan tenaga kerja manusia dengan alasan efisiensi produksi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temui hal-hal yang berhubungan dengan prinsip termodinamika. Kereta lokomotif misalnya, yang menggunakan mesin uap, kereta tersebut menerapkan prinsip termodinamika. Energi panas yang dihasilkan melalui pembakaran diubah menjadi energi mekanik dan dapat menggerakkan roda kereta. Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Kalor itu sendiri didefinisikan sebagai perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Sedangkan usaha merupakan perubahan energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Proses perpindahan energi pada termodinamika berdasarkan atas dua hukum, yaitu hukum 1 termodinamika yang merupakan pernyataan tentang hukum kekekalan energi, dan hukum 2 termodinamika yang memberikan batasan tentang arah perpindahan energi. Dalam membahas termodinamika, kita akan mengacu pada sistem tertentu. Sistem adalah benda atau sekumpulan benda yang akan diteliti. Sedangkan lingkungan adalah semua yang ada di sekitar benda. Sistem dibedakan menjadi beberapa macam. Sistem terbuka adalah sistem di mana antara sistem dan lingkungan memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi. Dan apabila hanya terjadi pertukaran energi tanpa pertukaran materi, sistem disebut sebagai sistem tertutup. Adapun sistem terisolasi adalah jika antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran materi dan energi. Berikut mengenai energi dalam pada suatu sistem. Energi dalam U adalah jumlah total energi yang terkandung dalam sistem. Energi dalam juga dapat didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik, energi potensial, energi nuklir, dan bentuk energi lain yang dimiliki atom dan molekul sistem. Khusus untuk gas ideal, perlu diingat bahwa energi dalamnya hanya bergantung pada suhu dan terdiri atas energi kinetik saja. Secara matematis, perubahan energi dalam atau delta U yang disebabkan oleh perubahan suhu atau delta T dirumuskan sebagai berikut. Untuk gas monoatomik, delta U sama dengan 3/2 kali N dikali dengan R dikali dengan delta T. Untuk gas diatomik, delta U sama dengan 5/2 dikali N dikali R dikali delta T, di mana delta U itu sama dengan perubahan energi dalam, delta T sama dengan perubahan suhu, N sama dengan jumlah mol gas atau mol, dan R sama dengan tetapan gas ideal 8,314 Joule per mol Kelvin. Selanjutnya
kita tinjau usaha yang terjadi di luar sistem atau kita sebut sebagai usaha luar. Secara umum, usaha adalah W sama dengan F kali delta S, atau usaha sama dengan gaya dikali perubahan jarak, di mana gaya diadopsi dari rumus tekanan pada fluida statis, yaitu F sama dengan P kali delta A, atau gaya sama dengan tekanan dikali dengan perubahan luas. Jika masalah ini ditinjau pada ruang 3 dimensi, maka perubahan yang dimaksud adalah perubahan ruang atau perubahan volume, atau dengan kata lain delta P. Seperti halnya pada gambar berikut, jika gas dalam tabung dipanaskan, maka pengisap akan bergerak dan gas akan melakukan usaha luar atau W yang besarnya dapat ditentukan dengan rumus W sama dengan P kali delta P, atau P kali V2 dikurang P1, di mana W sama dengan usaha dalam satuan Joule, kemudian P adalah tekanan gas dalam satuan Newton per meter pangkat 2, dan delta P adalah perubahan volume dalam satuan meter kubik. The steam engine is one of the most important invention and Usaha yang dilakukan oleh gas atau usaha luar, selain daripada rumus yang telah dipaparkan sebelumnya, juga dapat ditentukan berdasarkan grafik, yaitu grafik V dan P. Jika proses ke arah kanan, maka dengan sendirinya volume 2 atau P2 lebih besar dari P1, sehingga selisih volume atau delta P itu lebih besar dari 0, atau usaha dalam hal ini positif. W atau usaha sama dengan luas arsiran grafik. Jika prosesnya ke arah kiri, maka dengan sendirinya V2 lebih kecil V1, sehingga delta V lebih kecil dari 0, atau usaha negatif. Usaha dalam hal ini atau W sama dengan minus luas arsiran pada grafik. Ini adalah salah satu contoh soal proses usaha yang dilakukan oleh gas berdasarkan grafik tekanan dan volume. Besar usaha yang dilakukan oleh gas pada proses A, B, C adalah, melihat dari gambar, maka dapat kita membahas bahwa usaha pada proses AB adalah 0 karena tidak ada perubahan volume. Sementara itu, usaha pada proses BC adalah usaha yang dilakukan pada tekanan tetap, yaitu sebesar 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Dengan demikian, diperoleh hubungan rumus usaha pada A ke C sama dengan usaha A ke B ditambah dengan usaha B ke C, atau WAC sama dengan WAB ditambah WBC, di mana W
AB itu sama dengan 0 ditambah WBC atau 1,5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 3 kurang 1 atau 3 kali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya sama dengan 300 kilojoule. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh gas pada proses ABC adalah plus 300 kilojoule.